Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Indah Pertiwi dari kelas C dengan NIM 222720092 akan menceritakan tentang Isra Mi'raj. Pada suatu malam di bulan Rajab, Nabi Muhammad SAW sedang berada di luar rumahnya. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan sebuah wahyu kepadanya. Wahai Muhammad, sesungguhnya pada malam ini kamu akan melakukan perjalanan bersamaku dengan menaiki buraq untuk menuju Sidratul Muntaha. Lalu malaikat Jibril dan Nabi Muhammad melakukan perjalanan menuju langit pertama. Selagi Nabi Muhammad SAW berada dalam kondisi terjepit di perjalanan antara keberhasilan dan tekanan, sementara bintang-bintang kecil berkelap-kelip jauh di sana, dan terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa perjalanan dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis, di mana menaiki buraq yang memiliki kecepatan secepat kilat. Lalu beliau turun di sana dan menjadi imam sholat bagi para nabi terdahulu. Pada malam itu, dari Baitul Maqdis, beliau naik ke langit dunia bersama Jibril. Lalu Jibril minta dibukakan pintu langit baginya. Di langit pertama, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum, dan Nabi Adam menyambutnya, Waalaikumsalam, dan menetapkan nubuah bagi beliau. Lalu Allah memperlihatkan ruh-ruh orang yang mati syahid berada di sebelah kanan dan ruh-ruh orang yang sengsara di sebelah kiri. Kemudian beliau dan malaikat Jibril naik ke langit kedua. Lalu beliau bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam di sana. Lalu mengucapkan salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi Isa dan Nabi Yahya menyambutnya, lalu menetapkan nubuah untuknya. Setelah itu, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril naik ke langit ketiga. Langit ketiga, Nabi Muhammad dan Jibril bertemu dengan Nabi Yusuf, lalu mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nabi Yusuf menjawab, Waalaikumsalam, dan menyambut kedatangan beliau serta menetapkan nubuah beliau. Lalu Nabi Muhammad dan malaikat Jibril naik ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris, lalu mengucapkan salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu Nabi Idris menyambutnya dan menetapkan nubuah baginya. Kemudian Nabi Muhammad dan malaikat Jibril naik ke langit kelima bertemu dengan Harun, Nabi Harun bin Imran, lalu mengucapkan salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu Nabi Harun memberikan nubuah kepadanya dan menyambutnya. Kemudian Nabi Muhammad dan malaikat Jibril naik ke langit ke-6. Beliau bertemu dengan Nabi Musa bin Imran, lalu mengucapkan salam, dan Nabi Musa menjawabnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu Nabi Musa menyambut kedatangan beliau dan menetapkan nubuah bagi beliau. Ketika Nabi Muhammad SAW akan berlalu darinya, maka Nabi Musa menangis. Lalu Nabi Muhammad bertanya, Mengapa engkau menangis? Nabi Musa menjawab, Aku menangis karena ada seorang pemuda yang diutus sesudahku yang masuk surga bersama umatnya yang lebih banyak dari umatku yang masuk ke sana. Kemudian beliau naik lagi ke langit ke-7 dan bertemu dengan Nabi Ibrahim, lalu mengucapkan salam kepadanya, Assalamualaikum. Lalu Nabi Ibrahim menjawabnya, Waalaikumsalam. Lalu Nabi Ibrahim menyambutnya dan menetapkan nubuah baginya. Kemudian beliau naik lagi ke Sidratul Muntaha yang dibawa lagi ke Baitul Maqmur untuk menghadap Allah yang Maha Perkasa dan mendekat lagi dengannya hingga jarak tinggal sepanjang 2
ujung busur atau lebih dekat darinya. Lalu Allah mewahyukan kepadanya apa yang diwahyukan kepada hambanya. Allah mewajibkan kepada beliau sholat 50 kali hingga beliau kembali lagi hingga bertemu dengan Musa. Apa yang diperintahkan kepadamu? Tanya Musa. Sholat 50 kali, kata beliau. Sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan bagi umatmu, kata Musa. Beliau memandang Jibril, meminta pendapatnya. Maka Jibril mengisyaratkan, itu benar, jika memang engkau menghendaki. Maka Jibril dan beliau naik kembali menghadap Allah yang Maha Perkasa dan tetap berada di tempatnya. Begitulah yang disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dalam beberapa jalan. Jumlah salat itu pun dikurangi 10. Kemudian beliau turun lagi hingga bertemu dengan Musa dan menyampaikan kabar kepadanya. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk salat 10 kali. Lalu Nabi Musa berkata, kembalilah lagi menemui Rabbmu dan mintalah keringanan baginya. Kata Musa. Begitulah beliau mondar-mandir dari menemui Musa dan Allah Azza wa Jalla hingga sholat itu ditetapkan 5 kali. Sebenarnya Nabi Musa menyuruh beliau untuk kembali lagi menemui Allah dan meminta keringanan, namun beliau bersabda, aku sudah malu kepada Rabbku, aku sudah ridho dan bisa menerimanya. Setelah beberapa saat ada seruan terdengar, kewajiban dariku telah kutetapkan dan telah kuringankan bagi hambaku. Begitu firman Allah. Setelah Muhammad SAW, Allah tunjukkan kondisi surga dan neraka dan beberapa kejadian diantaranya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj juga Rasulullah SAW mengalami beberapa kejadian. Setelah penetapan rakaat salat, Nabi Muhammad SAW diantarkan kembali dengan malaikat Jibril dan Buraq kembali ke tempat asalnya, yaitu ke Madinah. Setelah itu, dalam peristiwa Isra Mi'raj terjadi beberapa kejadian, seperti pembelahan dada yang dilakukan malaikat Jibril terhadap Nabi Muhammad untuk kedua kalinya, di mana dikeluarkan hati Nabi Muhammad dan dicuci di dalam bejana yang berasal dari surga, dan beliau ditawari susu dan khamar. Beliau juga melihat malaikat penjaga neraka yang tidak pernah tersenyum di wajahnya dan tidak ada kegembiraan atau keceriaan. Beliau melihat orang-orang yang mengambil harta anak yatim sewenang-wenang yang mempunyai bibir seperti onta. Beliau mengambil api neraka langsung memasukkan ke bibirnya itu. Lalu api neraka itu keluar lagi dari duburnya. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW keesokan paginya mengabarkan kepada umatnya bahwa setelah kejadian malam itu, Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada umatnya peristiwa yang dialaminya tadi malam. Keesokan paginya, Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kaumnya, meminta mereka untuk berkumpul. Wahai kaumku, berkumpullah, aku akan menceritakan suatu peristiwa kepada kalian. Lalu mereka berkumpul. Ada apa lagi Muhammad? Aku akan menceritakan peristiwa yang aku alami tadi malam. Tadi malam, Allah mengutusku untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yaitu di mana perjalanan yang aku lakukan dari Madinah menuju Baitul Maqdis, di mana aku dan malaikat Jibril berpergian dengan menaiki buraq, yaitu suatu kendaraan yang kecepatannya seperti kilat. Lalu kaum kafir, kaum yang menentang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, menertawakannya dan menganggap Nabi Muhammad itu gila. Wahai Muhammad, apa yang sedang kamu bicarakan? Pembicaraanmu itu melantur, katanya mereka. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW memberitahu apa yang diperlihatkan Allah berupa tanda-tandanya yang maha agung, tanda-tanda kekuasaannya yang agung. Mereka pun semakin menjadi-jadi dan mendustakan dan mengejek beliau. Memang ada manusia yang melakukan perjalanan sejauh itu dengan satu malam? Kami tidak percaya. Itu kata mereka. Lalu
Kaum kafir meminta beliau untuk menyebutkan ciri-ciri Baitul Maqdis. Wahai Muhammad, bisakah kamu menyebutkan bagaimana ciri-ciri Baitul Maqdis itu? Seketika Allah memberikan penglihatan kepadanya secara langsung Baitul Maqdis itu seperti apa. Lalu beliau menyebutkan ciri-ciri Baitul Maqdis sebagaimana yang beliau lihat secara langsung. Lalu kaum kafir tidak bisa mengelak apa yang beliau bicarakan. Setelah itu, beliau juga mengabarkan tentang kafilah dagang mereka tak kalah berpergian dan kepulangannya, tentang seekor unta yang dimiliki mereka terlepas dari rombongan. Wahai kaumku, sesungguhnya akan ada satu kafilah yang memiliki onta dan ontanya itu akan terlepas dari rombongannya. Dan ketika sampai, benar saja ternyata dari kafilah itu ada yang kehilangan ontanya, dan justru dengan semua penjelasan dari Nabi Muhammad, kaumnya ini semakin lari dan menjauhkan orang yang zalim, tidak menghendaki kecuali kekufuran. Orang-orang kafir tidak percaya. Muhammad, kau ini gila. Bagaimana kami bisa percaya kalau kamu tidak membuktikannya kepada kami? Dan kaum kafir mengelak semua yang dikatakan Nabi Muhammad dan mengatakan semua itu gila. Sedangkan ada satu orang yang membenarkan semua peristiwa itu terjadi, yaitu Abu Bakar. Di mana Abu Bakar ini adalah salah satu as-sabiqun al-awwalun yang juga merupakan sahabat Nabi Muhammad, juga menjadi mertuanya. Abu Bakar membenarkan, aku percaya denganmu Muhammad. Sesungguhnya Allah telah memerintahkanmu dalam perjalanan itu dan kau telah melaluinya. Lalu Nabi Muhammad memerintahkan sholat kepada kaumnya, sholat 5 waktu. Tetapi ada juga yang kaum kafir atau kufur kepadanya, yaitu mengelak dan tidak mau melaksanakannya. Dari peristiwa itu, Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, di mana beliau itu yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ini. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan pembacaan cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.